Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Forum Pemerintah Daerah, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Lanal dan Lanut, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan semua anggota Senat Akademik Universitas Mataram, baik yang hadir di ruang sidang Senat ini maupun yang mengikuti melalui daring. Para guru besar di lingkungan Universitas Mataram, Ibu dan Bapak Wakil Rektor Universitas Mataram, Ibu dan Bapak Dekan di lingkungan Universitas Mataram, Bapak Direktur Pasca Sarjana beserta Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2, Ketua LPPM, Ketua LPMPP beserta sekretaris di lingkungan Universitas Mataram, Kepala Biro Akademik, Perencanaan dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Umum Keuangan, para kabak di lingkungan Universitas Mataram, Kasubag di lingkungan Universitas Mataram, para rekan sejawat, dosen di lingkungan Universitas Mataram, para undangan, keluarga, dan semua tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan tentu saja nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini di tengah-tengah kondisi Covid kita diberikan kesempatan untuk hadir di ruang sidang ini. Sedianya Bapak Ibu bahwa pidato pengukuhan ini direncanakan pada bulan April tahun 2020, namun karena kondisi baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, dan seluruh anggota Senat yang saya hormati. Judul pidato saya pada pagi hari ini adalah Hukum Acara Persaingan Usaha setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Maret tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian efektif berlaku 1 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 5 Maret tahun 2000. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diharapkan akan menjamin berlangsungnya penegakan undang-undang persaingan usaha, yaitu menjaga persaingan yang sehat di satu pihak dan melindungi konsumen di pihak lainnya. KPPU dibentuk berdasarkan Kepres nomor 75 tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, dan seluruh anggota Senat yang berbahagia. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Persaingan Usaha menjelaskan Komisi Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU berkedudukan di ibu kota negara dan saat ini memiliki 6 perwakilan di daerah provinsi. Perwakilan pertama berada di Medan, perwakilan kedua berada di Lampung, yang dulunya berada di Batam, perwakilan ketiga berada di Bandung, perwakilan keempat berada di Surabaya, perwakilan kelima berada di Balikpapan, dan perwakilan keenam berada di Makassar. Kita di Nusa Tenggara Barat termasuk ke dalam wilayah 4, yaitu di Surabaya. Bapak Ibu anggota Senat yang saya hormati, prosedur suatu kasus di KPPU melewati beberapa tahapan jika kita ingin menyelesaikan melalui KPPU. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan, yang ketiga adalah tahap pemeriksaan lanjutan, keempat tahap penjatuhan putusan, dan kelima tahap eksekusi putusan. Suatu kasus dapat bermula dari laporan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha atau berdasarkan pengamatan dari KPPU itu sendiri. Jadi selain atas dasar laporan, KPPU juga dapat memulai suatu kasus atas inisiatif sendiri. Indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang berbahasa Indonesia disertai dengan bukti, surat, dan dokumen pendukung. Berikut bisa ditampilkan bagaimana proses hukum di KPPU. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, proses hukum di KPPU sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk laporan bisa dilakukan ya oleh yang pertama adalah orang yang merasa dirugikan, biasanya pelaku usaha, kemudian yang kedua masyarakat secara umum, dan yang ketiga adalah bisa dilakukan melalui inisiatif dari KPPU. Yang kedua, setelah masuk dalam laporan, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari untuk menentukan apakah ada indikasi atau apakah ada bukti-bukti permulaan sehingga bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan. Apabila ada indikasi maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan, sedangkan apabila tidak ada maka selesai di situ dan akan menjadi wilayah dari penyidik. Pemeriksaan lanjutan Bapak Ibu ini akan berlangsung selama 60 hari. 60 hari kemudian apabila dirasa kurang maka undang-undang memberikan waktu tambahan selama 30 hari. Setelah itu ke tahap berikutnya yaitu pembuatan putusan dan pembacaan putusan. Jangka waktu yang diberikan adalah selama 30 hari. Setelah pembacaan putusan maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah pelaku usaha menerima, yang kedua adalah pelaku usaha menolak, dan yang ketiga pelaku usaha menerima tapi tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Atas kejadian tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, pelaku usaha dapat mengajukan upaya keberatan, upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri, dan selama 14 hari waktu paling lama yang diberikan, pengadilan negeri harus memutus perkara tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kemudian apabila masih dirasa
keberatan atau tidak menerima putusan tersebut, maka para pihak bisa mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung diberikan waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Pak Ketua Senat, dan juga anggota Senat, jadi proses yang ada di KPPU itu kurang lebih berjalan selama atau memakan waktu selama 150 hari ditambah 30 hari dan ditambah lagi di Mahkamah Agung selama 30 hari. Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 1187 halaman dan mencakup banyak sektor. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sering disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Pada bidang persaingan usaha, Undang-Undang Cipta Kerja memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya diatur di dalam bab ke-6 tentang kemudahan berusaha. Tepatnya di bagian ke-11 pasal 118 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 4 pasal yang diubah dan 1 pasal yang dihapus. Pasal yang diubah adalah pasal 44, pasal 45, pasal 47, dan pasal 48. Sedangkan pasal yang dihapus adalah pasal 49. Secara garis besar terdapat 4 poin penting mengenai perubahan terkait penegakan hukum atau hukum acara persaingan usaha di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah perubahan upaya keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Di dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan bahwa dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan kepada komisi. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Ini yang tadi bedanya dengan di undang-undang yang lama, yaitu ke pengadilan negeri. Konsekuensinya adalah pengajuan upaya keberatan kepada pengadilan niaga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan, mengingat hakim di pengadilan niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau aspek komersil. Proses persidangan di pengadilan diharapkan akan lebih komprehensif, namun yang jadi masalah adalah jumlah atau keberadaan daripada pengadilan niaga yang sangat terbatas di Indonesia. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat, Bapak Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat yang saya hormati, keberadaan pengadilan niaga di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 97 tahun 1999 itu hanya ada 5, yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Makassar atau Ujung Pandang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Medan. Sehingga bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita berperkara
maka dari Mataram akan menggunakan atau akan beracara pada Pengadilan Niaga Surabaya. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Kalau sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, upaya keberatan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri memakan waktu paling lama 30 hari. Pengadilan Negeri sudah harus memberikan putusan. Demikian juga Mahkamah Agung harus memberikan putusan paling lama 30 hari sejak diajukan. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka tidak ada lagi jangka waktu kewajiban dari Pengadilan Niaga untuk memutuskan berapa lama perkara tersebut akan diputuskan. Demikian juga dengan di Mahkamah Agung. Sehingga dengan kejadian ini maka tidak akan ada kepastian hukum karena tidak ada jangka waktu yang diwajibkan untuk penyelesaian. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah penghapusan batasan denda minimal. Kalau pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, denda minimalnya adalah 1 miliar dan maksimal 5 miliar. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada denda minimal, yang ada langsung dengan denda paling banyak itu 5 miliar dan atau kurungan selama 1 tahun sebagai pengganti dari apabila tidak membayar denda. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan sanksi pidana tambahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, pasal 49 dinyatakan bahwa terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa yang pertama pencabutan izin usaha, yang kedua larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran, yang ketiga penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak tertentu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 49 dihapus. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulannya adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka paling tidak ada 2 hal yang fenomenal yang berubah, yaitu yang pertama adalah pengajuan ke Pengadilan Niaga yang sebelumnya ke Pengadilan Negeri, dan yang kedua adalah tidak adanya batas waktu yang diwajibkan kepada Pengadilan Negeri juga Pengadilan atau Mahkamah Agung. Sehingga ke depan diharapkan akan adanya aturan atau surat edaran dari Mahkamah Agung yang menentukan jumlah atau lamanya perkara di Pengadilan Niaga maupun di pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sehingga akan adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang menyelesaikan persoalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Pak Ketua Senat, dan hadirin yang saya hormati, demikianlah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan di dalam pidato ilmiah ini. Tentu saja kami berharap semoga ada manfaatnya.